Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Amalia, NIM T 2018-8449 dari kelas Biologi 2 Angkatan 2018. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Febriola Putri Dwi Sakita, NIM T 2018-8050, kelas Biologi 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang anak didik dan kontak sosial. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu kontak sosial anak didik. Dalam dunia pendidikan, kontak sosial disebut juga pergaulan sosial antara pendidik dan anak didik yang memungkinkan timbulnya rasa senang dan cinta anak didik dari pendidik ataupun sebaliknya. Dalam mendidik atau proses pendidikan, seorang pendidik harus memiliki kewibawaan dan kinerja yang profesional sehingga lulusan atau output yang dihasilkan memang benar-benar berkompeten sesuai yang diharapkan. Pergaulan juga memungkinkan timbulnya pengertian yang mendalam antara tugas pendidik yang wajib mendidik dan tugas anak didik yang wajib belajar. Saling mengetahui karena pergaulan tersebut dapat mempermudah usaha bimbingan dan pertolongan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menurut M.J. Langford, pergaulan tersebut merupakan lapangan atau ladang yang memungkinkan timbulnya pendidikan. Pendidikan hanya akan terjadi di dalam interaksi antara orang dewasa dengan orang yang belum dewasa. Akan tetapi dalam pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa yang lainnya memungkinkan saja terjadinya pendidikan. Namun dalam pergaulan sesama anak sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi pendidikan karena pergaulan sesama anak tidak mempunyai sumbangan bagi perkembangan rohani anak. Adapun sejumlah manfaat pergaulan. Yang pertama, pergaulan memungkinkan terjadinya pendidikan. Melalui pergaulan, setiap anak dapat menerima dan kemudian menirukan berbagai macam hal, baik dia sengaja maupun tidak sengaja diberikan orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua, pergaulan merupakan sarana untuk wawasan diri. Di dalam pergaulan, setiap anak akan mendapatkan pengalaman yang bermacam-macam. Maka, mulailah anak tersebut melakukan perbandingan antara dirinya dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, pergaulan menimbulkan cita-cita. Dalam ajaran Freud tentang ilmu jiwa dikatakan bahwa pada tiap individu terdapat apa yang disebut ego ideal. Adanya keinginan untuk menjadi dokter, polisi, presiden, guru, ahli pidato, dan lain-lainnya berkat adanya kekaguman terhadap orang dewasa yang ada di sekitarnya. Yang keempat, pergaulan memberikan pengaruh secara diam-diam. Anak mempunyai sikap yang suka dan gampang meniru. Apa saja yang dia lihat, dia temukan, dia dengar, di dalam pergaulan, entah itu baik atau buruk, seakan-akan secara spontan akan menirunya. Kemungkinan anak didik memperoleh pengaruh dari pendidik. Pengaruh itu diterima anak didik atas pilihannya sendiri, tidak dengan secara paksa. Dari poin keempat tersebut, hendaknya pergaulan pada anak harus terus-menerus dikontrol. Tujuan melakukan pengontrolan tersebut untuk menjaga agar anak tidak mendapatkan pengaruh yang jelek dari pergaulan. Pengontrolan itu hendaknya dilakukan dengan bijaksana. Dalam hal ini, hubungan saling percaya mempercayai antara pendidik dengan anak didik sangatlah penting agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan pengaruh positif akan didapat dari pergaulan. Di samping itu, yang terpenting dalam pendidikan adalah 1. Usaha sadar. Berarti situasi pendidikan dilaksanakan atas kesadaran pendidik. Kedua, disengaja, yang berarti proses pendidikan memang disengaja direncanakan secara sistematis dan matang. Yang ketiga, bertanggung jawab. Semua tindakan pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku. Yang keempat, terus-menerus, yakni pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan dan pendidikan itu
tidak ada hentinya atau pendidikan dilaksanakan seumur hidup. Yang poin selanjutnya adalah jenis kontak sosial anak didik. Jenis kontak sosial anak didik terdiri dari 3 macam, yakni yang pertama adalah kontak sosial keluarga, kontak sosial sekolah, dan kontak sosial di masyarakat. Yang pertama adalah kontak sosial di keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang di dalamnya itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan yang masing-masing saling membutuhkan atau mempengaruhi satu sama lain. Keluarga sebagai salah satu pusat pendidikan yang bertugas untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif sebagai pondasi yang kuat dalam pendidikan informal. Selama anak belum dewasa, orang tualah yang mempunyai peranan penting atau peran utama bagi anak-anak untuk membawanya kepada kedewasaan. Orang tua harus memberikan contoh yang baik atau contoh yang berguna, karena anak suka mengimitasi atau meniru kepada orang tuanya. Kontak sosial yang kedua adalah kontak sosial di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan informal yang terdiri dari guru atau pendidik dan anak didik atau peserta didik, yang di dalamnya itu terdapat interaksi antara pendidik dengan anak didik, begitupun juga sebaliknya. Namun, sebagai tenaga pendidik haruslah memiliki kewibawaan untuk mengarahkan anaknya menuju kedewasaan. Pada umumnya, fungsi daripada sistem pendidikan ada 2, yaitu yang pertama bersifat stabilisasi atau stabilitas, dan yang kedua adalah bersifat fluidity atau fluiditas. Bersifat stabilisasi atau stabilitas, yaitu suatu hal yang bersifat stabil, tidak memungkinkan adanya perubahan. Misalnya, dengan majunya eksklarasi, pembangunan, dan modernisasi dibutuhkan stabilisasi, yaitu ekonomi dan politik harus stabil. Dan yang kedua adalah bersifat fluidity atau fluiditas, bahwa pendidikan itu dimungkinkan adanya perubahan, baik mengenai stabilitas atau realnya, maupun fluiditas atau idealnya. Keadaan apa saja yang kurang baik harus kita rubah. Jadi fungsi pendidikan adalah mengeseimbangkan antara stabilitas dan fluiditas. Menurut M.J. Langfeld mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha daripada pihak orang dewasa untuk membantu mendewasakan anak-anak yang belum dewasa. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto mendefinisikan dengan menyatakan bahwa pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmaninya ke arah kedewasaan. Yang ketiga adalah kontak sosial masyarakat. Di dalam keluarga tadi sudah dijelaskan bahwa anak akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari orang tuanya. Dan sedangkan di sekolah ia dibina di bawah pengawasan guru. Sedangkan di masyarakat ini pengawasan tampak semakin longgar, sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang di luar pengawasan. Masyarakat adalah tempat pergaulan sesama manusia dan merupakan lapangan pendidikan yang luas dan meluas, yaitu adanya hubungan antara 2 orang lebih dan maupun tidak terbatas. Tonis di sini membedakan pergaulan dalam persekutuan dan dalam perbuatan. Dalam persekutuan yaitu hubungan yang dibentuk oleh kodrat seperti hubungan antara seseorang dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan pejabat negara, pejabat tokoh-tokoh agama, dan sebagainya. Yang kedua adalah dalam perbuatan, yaitu hubungannya dibentuk oleh ikatan, seperti hubungan seseorang yang dipimpin organisasi massa, organisasi kelembagaan, organisasi politik, organisasi koperasi, dan organisasi-organisasi lainnya. Dengan demikian, dalam pergaulan sehari-hari antara seseorang dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengandung gejala-gejala pendidikan. Karena para tokoh tersebut dalam pergaulannya mengarah kepada pengaruh positif menuju
kepada tujuan yang mencakup nilai yang tinggi dan luhur. Tentang hubungan sekolah dan masyarakat, dapat dijelaskan bahwa masyarakat adalah kelompok sosial antara manusia yang tinggal di suatu tempat, yang mempunyai tujuan tertentu, serta mempunyai norma yang disepakati bersama. Unsur-unsur dalam suatu masyarakat adalah yang pertama, adanya unsur kelompok, manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu. Yang kedua, mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang ditaati bersama. Yang keempat, mempunyai perasaan baik, suka maupun duka. Dan yang kelima adalah mempunyai organisasi yang ditaati. Selain itu, ada juga jenis-jenis kelompok masyarakat yang terorganisasi seperti sivis atau kelompok kewargaan, kultural atau kelompok kebudayaan, ekonomis atau kelompok ekonomi, religius, kelompok ketuhanan, dan profesional atau kelompok ahli. Bertalian dengan peranan sekolah terhadap masyarakat, bahwa dapat dijelaskan bahwa masyarakat merupakan salah satu lembaga masyarakat yang di dalamnya itu terdapat interaksi dan reaksi antar warganya. Salah satu lembaga masyarakat mempunyai tugas yang perlu diperhatikan seperti menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan harus mampu merangsang murid untuk lebih mengenal kehidupan realnya untuk dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah sekolah harus berinteraksi dengan kehidupan masyarakat sehingga kebutuhan kedua pihak akan terpenuhi. Sementara itu, terdapat 4 macam yang bisa diperankan sekolah terhadap masyarakat. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, membawa virus pembaruan bagi perkembangan masyarakat. Dan yang ketiga, melahirkan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah melahirkan sikap positif dan konstruktif bagi warga masyarakat, sehingga terciptanya integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Cukup sekian presentasi video dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.